Halo Sobat Sastra. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Naili Widat Mahira. Teman-teman bisa memanggil aku dengan sebutan Kak Widat. Di sini aku bertujuan untuk mewawancarai salah satu narasumber cantik jelita pada pagi hari ini. Halo Kak. Halo. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu dong. Boleh dong Kak Widat. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Anggun Setia, bisa dipanggil Kak Anggun. Oke Kak Anggun, BTW ya, Kak Anggun bawa apa sih pada pagi hari ini? Kok kayak mencolok gitu loh di Wah, tangannya. kepo ya. Iya Jadi dong. Kak Anggun bawa buku antologi cerpen teman-teman. Oke boleh. Kalau boleh tanya-tanya ya Kak Anggun, gimana sih sinopsis dari buku antologi cerpen terjebak ini? Bisakah Kak Anggun Oke. jelasin gambaran umum cerita kepada pembaca? Oke, boleh dong Kak Widat. Jadi, gambaran umum atau sinopsis dari buku ini adalah buku ini berisi cerita-cerita fantasi dan para tokohnya ini itu bergenre petualangan Kak Widat. Di sini cerpen-cerpennya itu kental akan budaya Nusantara yang dikemas apik dalam genre fantasi. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Boleh. Apa saja sih keunggulan atau keistimewaan dari buku terjebak yang membuat berbeda dari buku-buku lain? Oke, buku antologi ini terlihat berbeda dari buku antologi-antologi lainnya karena buku ini dilengkapi oleh berbagai macam ilustrasi di setiap cerpennya loh Kak Widat. Gitu ya Kak Anggun. Iya. Oke, jadi banyak banget ya ilustrasi-ilustrasi dari tiap Iya. cerpennya. Boleh dibuka dong. Boleh Wow. dong. Tuh banyak sekali kan teman-teman. Iya, jadi berbeda-beda ya. Iya, jadi setiap cerpennya itu ada ilustrasinya. Oh gitu. Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih proses penulisan buku terjebak ini? Mulai dari ide awal hingga akhirnya terjadilah sebuah antologi yang Oke. sangat menarik ini. Jadi proses penulisan buku ini itu, jadi buku ini itu ditulis oleh suatu komunitas kepenulisan Kak Widat, namanya Passion Write. Oke, Jadi Passion Write. buku ini itu ditulis oleh anggota-anggota komunitas tersebut. Jadi yang membedakan buku ini dari buku antologi lainnya juga, satu cerpen ditulis oleh beberapa penulis Kak Widat. Oke. Jadi mereka itu berdiskusi untuk membuat satu cerpen saja. Seperti itu Kak Widat. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Anggun. Apa sih yang menginspirasi Kak Anggun dan teman-teman dalam menulis antologi cerpen terjebak ini? Inspirasi saat menulis buku ini. Jadi buku ini tuh kental akan budaya Nusantara di Indonesia Kak Widat. Jadi saya dan para penulis atau para anggota komunitas itu mencari kebudayaan-kebudayaan Indonesia Wow. untuk dimasukkan dalam cerpen ini dan kita kemas secara apik dalam genre fantasi Kak Widat. Oke. Jadi kami itu juga mencari atau mencari budaya Indonesia yang menarik agar bisa dikemas dalam buku ini. Gitu, Budaya Kak Widat. apa tuh Kak kalau boleh tahu budaya Indonesianya? Wah, kalau dalam cerpen yang saya tulis ini Kak Widat, saya memasukkan beberapa budaya dari Kalimantan Kak Widat. Oh my gitu. God. Menarik, Jadi menarik. ada budaya Dayak yang kental dari cerpen ini Kak Widat. Oke gitu ya. Jadi budaya-budaya semua Sabang sampai Merauke itu ada dalam cerpen ini Iya, loh Kak teman-teman semua. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa ada kesulitan nih atau tantangan yang Anda hadapi selama menulis buku cerpen ini? Tantangan atau kesulitan yang kita hadapi mungkin yang pertama, karena ini kan suatu komunitas ya Kak Widat, dan kami juga menulisnya secara online. Jadi teman-teman atau para anggota kami itu tidak pernah saling bertatap muka untuk berdiskusi secara langsung menulis buku ini. Jadi semua diskusi dalam penulisan buku ini dilakukan secara online Kak Widat. Jadi buat teman-teman menulis itu nggak harus kita bertatap muka atau kita
kalau berkolaborasi itu nggak harus bertatap muka Kak Widat, bisa Oke, juga gitu. via daring. Gitu, Karena Kak Widat. apa teknologi dan komunikasi di zaman modern ini sudah Iya. semakin canggih, Iya. apalagi kita sebagai Gen Z ya harus Iya. mengembangkan inovasi-inovasi yang ada dalam teknologi Iya. sekarang. Jadi kesulitannya itu ya mungkin ketika kita tidak bisa bertatap langsung, hanya bisa lewat daring saja, itu mungkin Oke. kesulitannya. Tapi Miskom gitu ya, iya, Kak? tapi Oke. itu masih bisa diatasi kok Kak Widat. Oke, kuncinya ya komunikasi Iya, tadi. kuncinya komunikasi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak Anggun. Menurut Kak Anggun, apakah antologi cerpen terjebak ini tuh cocok diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Kak? Jika iya, aspek apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik atau peserta didiknya mungkin? Oke, jadi buku antologi cerpen ini sangat cocok diterapkan dalam media pembelajaran Kak Widat. Karena apa? Buku ini tuh berisi kumpulan-kumpulan cerpen yang kental akan budaya Nusantara Kak Widat. Jadi, apalagi buku ini itu bergenre fantasi, sehingga bisa menumbuhkan imajinasi siswa Kak Widat. Jadi, aspek imajinasi siswa tuh bisa berkembang Kak Widat, dan para siswa itu juga bisa mengenal budaya-budaya Nusantara dari buku ini Kak Widat. Iya, jadi Gitu. budaya Nusantara itu harus dikenal, nggak boleh luntur gitu Iya ya. dong. Sebagai sikap kita NKRI di Iya. Indonesia. Oke. Oh iya Kak Widat, apalagi dalam era sekarang banyak buku-buku yang hanya membahas tentang percintaan remaja Kak Widat. Namun minim akan pengetahuan di dalamnya, apalagi pengetahuan tentang Nusantara Indonesia. Betul sekali tuh Kak Anggun. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah buku terjebak ini tuh mendukung pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals nomor 4, yakni Quality Education? Jika Oke. iya, bagian atau nilai apa sih yang paling relevan? Oke, jadi buku ini tuh sangat mendukung SDGs nomor 4, yaitu Quality Education atau kualitas pendidikan. Jadi buku ini tuh bisa diterapkan dalam pembelajaran yang membantu peningkatan kualitas pendidikan Kak Widat. Jadi buku ini kan menceritakan budaya Nusantara ya. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan atau bacaan dari siswa-siswa gitu Kak Widat. Oke, pertanyaan terakhir ya sebelum kita Oke. tutup sesi wawancara pada pagi hari ini. Pesan apa sih yang ingin Kak Anggun sampaikan kepada para pembaca dan mengapa mereka harus membaca buku antologi cerpen terjebak ini? Jadi pesan untuk pembaca, jangan lupa untuk membaca cerpen ini karena buku-buku dalam cerpen ini itu sangat-sangat bermanfaat, karena dengan kalian membaca buku ini kalian akan tenggelam di dalamnya. Wah, tenggelam dalam artian kalian akan terlena akan cerita-cerita fantasi dalam setiap tokonya Kak Iya, Widat. Dan ha-ha. secara nggak langsung kalian akan belajar budaya-budaya Nusantara yang ada di Indonesia yang dikemas apik dalam buku ini Kak Widat. Oke, selain bermanfaat, buku ini juga menarik ya. Kata Kak Anggun tadi, kalian bisa tenggelam. Meskipun sudah bisa berenang ya, kalian pasti tenggelam. Oke. Karena menarik sekali buku ini dan relevan dibaca untuk semua kalangan penikmat sastra. Apalagi tadi ya, peserta didik ataupun pendidiknya untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada siswa-siswanya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Anggun untuk waktunya. Oke. Semoga bermanfaat Ya, dan semoga bermanfaat. Sampai Dan jumpa. Sampai jumpa. Salam Sobat Sastra.